Shalom Gloyot, puji Tuhan, kita beribadah lagi hari ini. Meskipun online kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat, kita memuji muliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita mau berdoa menyatukan hati dan pikiran kita. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati, dengan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami tahu kami lemah, kami tahu kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu kami berdoa, karena itu kami beribadah kepada Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya kalau Tuhan yang disembah, Tuhan yang nyatakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mari teman-teman kita berdoa, doa yang Tuhan ajarkan bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Gloyot TV.
kita siapkan hati, pikiran kita memuji muliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun meninggalkanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Kami datang padamu Tuhan, kami menyembah memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Engkau menuntun langkahku. Ini yang kami percaya, kami tidak pernah sendiri Bapa. Ku tak pernah sendiri, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Kami tahu Tuhan Yesus, makin kesini kehidupan kami mungkin semakin berat. Mungkin hal-hal gak enak mungkin datang di dalam hidup kami. Kami tahu 2021 gak menjadi lebih mudah. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tahu. Tetapi melalui lagu ini, biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah lepasin kami. Teman-teman, biarlah ini jadi waktu kalian buat sembah Tuhan. Aku tahu kalian mungkin sibuk, kalian mungkin ngerasa Tuhan makin jauh sama kalian.
Kalian mungkin merasa kalian kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini aku mau ngingetin, melalui ibadah ini juga Tuhan mau ingetin ke kalian di rumah, bahwa Tuhan masih sayang sama kalian. Tuhan mau kalian tetap jalan. Terkadang kalian hanya belum jalan aja. Terkadang kalian hanya terlalu cepat nyerah aja. Tetap berjalan sama Tuhan. Tetap berjalan sama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lagi dengan segenap hati. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi dengan iman nyatakan. Ku tak akan pernah menyerah. Ini iman kami Tuhan. Sampai ku lihat Kau bekerja. Kami percaya mujizat nyata. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku tak akan pernah menyerah sampai kami lihat. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari dengan sungguh lebih lagi kami mau nyatakan buat-Mu Tuhan Yesus. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat, percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Takkan berhenti percaya padamu. Sebab kami percaya Tuhan, Kaulah yang terbaik. Kau yang terbaik Tuhan. Oh, haleluya. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ini pernyataan iman kami bagi-Mu Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya kami masih punya Tuhan yang hidup. Kami masih punya Tuhan yang bisa kami andalkan. Sebab itu kami mau terus nyatakan aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Biar ini menjadi pernyataan iman kamu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi kami nyatakan Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini ya Tuhan, tahirkan kami, hati kami, pikiran kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami percaya ada perubahan, ada urapan yang terjadi saat ini juga, dimanapun kami berada. Kapanpun kami menonton video khotbah ini, kami percaya ya Tuhan, selesai kami mendengarkan ini, kami akan menemukan jawaban dari apa yang selama ini kami pertanyakan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan firman-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kalimat kata yang keluar itu datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Glow Youth. Malam hari ini kita bertemu kembali dan saya sangat terhormat bisa melayani di Glow Youth United di hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita, buku catatan kita, alat tulis kita, dan kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan di hari ini. Dan saya diberi tema yaitu tentang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita mau belajar apa itu kemuliaan Tuhan dan bagaimana kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitab kita buka dalam Keluaran pasal 24 ayat 16. Keluaran pasal 24 ayat 16. Kita akan mempelajari yang pertama, apa itu kemuliaan Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama, kemuliaan Tuhan itu kalau dalam bahasa teologi itu bisa dibilang teofani, Allah yang hadir secara nyata, Allah yang hadir secara tangible, dapat dilihat, dapat dirasakan. Nah, kemuliaan Tuhan itu kita lihat dalam Keluaran 24 ayat 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Nah, kemuliaan Tuhan yang kita baca di pasal 24 ini adalah manifestasi hadirat Allah yang nyata, yang penuh kewibawaan dan berkuasa dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi dalam perjanjian lama, kemuliaan Tuhan itu dapat dilihat oleh semua orang. Kapan Tuhan mau nunjukin, terserah Tuhan. Tapi dia bisa nunjukin kapanpun dia mau dan manusia bisa lihat. Tetapi pada saat Musa mau melihat kemuliaan Tuhan, ingin melihat wajah Tuhan, Tuhan bilang tidak ada manusia yang sanggup melihat kemuliaanku. Karena manusia telah jatuh dari kemuliaan Allah.
dan hidup dalam dosa. Nah, kita mau mempelajari kemuliaan Tuhan itu, bahwa kemuliaan Tuhan itu suci, kudus, dan manusia tidak bisa dapat melihat langsung di zaman perjanjian lama. Kemudian kita juga mau lihat dalam Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan itu ternyata bisa hadir atau bisa berada di sebuah tempat tertentu. Namanya kemah suci dari apa yang kita baca hari ini. Nah, kalau kemah suci bisa mengalami kemuliaan Tuhan, bisa dipenuhi kemuliaan Tuhan, maka saya mau bilang hari ini, siapapun kamu, apapun pergumulan dosamu, engkau bisa dinaungi oleh kemuliaan Tuhan. Selama engkau hidup berkenan dan Dia mau hadir dalam kehidupanmu, engkau dapat menjadi bait sucinya, engkau dapat menjadi kemah sucinya, dan kemuliaan Tuhan hidup dalam atasmu. Amin. Nah, dalam perjanjian lama Allah itu berteofani, kemuliaan Tuhan itu dapat dilihat, dapat dirasakan. Nah, Keluaran 24 ini mengajarkan kita tentang kemuliaan Tuhan itu apa sih? Kemuliaan Tuhan itu adalah hadiratnya yang secara nyata. Amin. Jadi kalau misalnya kita sedang mengalami hari-hari buruk, mintalah Tuhan untuk nyatakan kemuliaannya, supaya ada pertolongan di sana, dan pertolongan yang kamu dapatkan itu adalah bentuk dari kemuliaan Allah yang hadir di tengah-tengahmu. Nah, itu untuk perjanjian lama. Perjanjian lama itu tangible, bisa dilihat, bisa dirasakan, dan pokoknya penuh otoritas, penuh kewibawaan gitu. Nah, tapi dalam perjanjian baru, kemuliaan Tuhan dimaksudkan atau dituliskan, dikatakan untuk menyatakan identitas diri orang percaya. Artinya begini, dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18, kemuliaan Tuhan itu dikatakan begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Paulus lagi ngomongin tentang pertobatan orang yang dulu jahat, sekarang yang sudah lahir baru. Orang dulu yang jahat itu berubah karena roh, ada roh Allah hidup di dalamnya. Sehingga Paulus mulai menulis, dia bilang begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Paulus mau bilang, siapapun saudara, kalau roh Tuhan hadir dalam hidupmu, hidupmu ada kemerdekaan. Dan kemudian Paulus tidak berhenti di ayat itu. Dia menuliskan kemudian di ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika roh Allah hidup di dalam kita, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada Roh Kudus hadir di dalam diri kita, maka kemuliaan Tuhan itu menjadi identitas kita. Kita dimerdekakan, kita hidup bersama Roh Kudus, itu identitas baru kita. Jadi kemuliaan Tuhan dalam perjanjian baru tidak lagi membicarakan tentang awan, tidak lagi membicarakan tentang bagaimana kemuliaannya yang turun seperti di atas Bukit Sinai atau di atas kemah suci. Tetapi dalam perjanjian baru yang Paulus tuliskan ini, kemuliaan Tuhan itu artinya identitas kita hari ini setelah kita menerima Yesus Kristus. Setelah kita bertobat, setelah kita mengalami kelahiran baru, kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Itulah identitas kita. Nah, tapi kita percaya bahwa kelak ada kedatangan kedua kali. Nah, itulah kemuliaan yang paling sempurna yang Allah nampakkan kelak kepada kita. Bagaimana Yesus hadir dengan malaikat, dengan orang-orang kudusnya. Disitulah kemuliaan Allah yang secara sempurna hadir, dan seluruh dunia, setiap mata akan melihat, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia yang jahat ini. Tapi hari ini kita mau bahas tentang yang tadi, yang di perjanjian baru. Bagaimana kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Artinya kita memiliki hidup yang mempunyai identitas
yang bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kalau orang lain lihat kamu, orang ngerasain ini bukan orang yang sama yang dulu pernah saya temui. Orang ini berbeda dengan orang lain. Oh, kalau dia jualan, dia beda dengan orang lain. Oh, kalau dia punya pekerjaan, dia tidak korupsi. Dia enggak seperti dunia. Dia enggak senggol kiri kanannya. Itulah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada perbedaan di dalam kita. Ada identitas baru yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita. Amin. Nah, hidup dalam kemuliaan Tuhan adalah tentang identitas. Hidup dalam kemuliaan adalah identitas. Taruh tangannya di dada dan bilang, saya harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan adalah identitas saya. Amin. Nah, kenapa kita harus hidup dalam kemuliaan Tuhan, teman-teman? Yang saya catat adalah begini, karena kemuliaan Tuhan itu bentuk hadirat Allah di dalam diri kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita. Jangan bilang kalau kita sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan bilang kalau kita ini hidup untuk Tuhan, tetapi kalau untuk dirimu sendiri aja kamu masih males-malesan. Untuk dirimu sendiri aja kamu masih onani, masturbasi. Kalau untuk dirimu saja kamu masih nonton video porno. Kalau untuk dirimu sendiri saja kamu masih melawan orang tua. Bagi yang sudah menikah, engkau tidak lagi menghormati pasanganmu. Engkau memperlakukan mereka hanya sebagai objek seksual, bukan lagi sebagai soulmate, sebagai pasangan jiwamu. Ketika engkau dalam komunitas, perkataanmu yang keluar adalah perkataan sia-sia, bukan lagi perkataan yang membangun orang, yang memotivasi orang, yang mencerahkan roh seseorang. Jangan bilang kalau hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan, kalau masih hidup begitu. Mari kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Itu harus menjadi identitas kita daily, dari hari ke hari. Kita hidup seperti itu. Apa yang orang perbuat, apa yang dunia perbuat, belum tentu dan gak boleh kita lakukan. Amin. Kalau orang menjahati kamu, ya kamu jangan jahatin dia balik. Kalau pasangan kamu menghina kamu, jangan hina balik. Karena ingat, ada 3 tipe gaya hidup dalam dunia ini. Tipe pertama gaya iblis. Gaya iblis adalah begini, waktu orang menyatakan kebaikan, dia balas dengan kejahatan. Itulah gaya hidup iblis. Tapi gaya hidup yang kedua adalah gaya hidup dunia. Artinya begini, orang baik sama kamu, kamu baik sama dia. Dia jahatin kamu, kamu jahatin dia balik. Bahkan aku bisa lebih jahat dari itu. Pernah kan ngomong begitu? Itu gaya hidup dunia, teman-teman. Tapi kita mau belajar gaya hidup kemuliaan Tuhan. Gaya hidup roh Allah yang hidup di dalam anak-anak muda. Yaitu adalah begini. Ketika orang jahatin kamu, kamu membalas dengan kebaikan. Kamu mengampuni dia. Waktu orang memberikan kamu kebaikan, kamu lebih berbuat baik kepada mereka. Wow. Itulah gaya hidup kemuliaan Tuhan. Itulah hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ada Shekinah glory. Ada kemuliaan Tuhan yang hadir dan terpancar waktu kamu melakukan sesuatu. Bahkan waktu kamu pacaran. Apakah pacaran kamu memuliakan Tuhan? Atau malah memuliakan si jahat? Si jahat senang kalau kamu pacaran mulai di pojok-pojok gelap-gelapan aneh-aneh. Tapi kalau kemuliaan Tuhan hadir dalam hidupmu, bahkan kalau kamu hidup dalam terang firman Tuhan, kamu bakal takut untuk do something yang menyakiti hati Tuhan dalam masa mudamu. Ingat, kemuliaan Tuhan itu terpancar waktu kita sudah hidup dalam Kristus secara sungguh. Kita nggak bisa bilang hidup dalam Tuhan, sudah terima Tuhan, tapi masih suka ngelakuin dosa. Kita demen, kita doyan ngelakuin dosa yang sama. Walaupun banyak, 5 menit setelahnya bakal doa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku tahu ini salah. Tuhan ampunin, ampunin. Tetapi besoknya lakuin lagi. Sehingga itu bukan lagi jatuh dalam dosa, tetapi hidup dalam dosa.
Sementara yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam kemuliaan-Nya. Ketika kamu hidup dalam kemuliaan-Nya. Nah, kita mau belajar gimana jadi Kak Jo? Gimana Pastor? Caranya untuk saya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang pertama yang saya catat dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dan terang dunia. Itu kata Tuhan. Tuhan tidak minta kamu, Tuhan tidak suruh kamu untuk jadilah garam dan jadilah terang dunia. Enggak. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah, you are the salt and the lights of this world. Kamu adalah garam dan terang. Jadi ingat, kamu nggak harus jadi garam lagi. Kamu nggak harus berubah jadi garam. No, tapi kamulah garam. Cuman kadang-kadang garam itu hambar. Roh itu kadang-kadang mulai pudar. Gara-gara apa? Males glow club, males komsel, males ibadah. Walaupun masih online, udah males-malesan. Kita menjadi hilang atau turun kadar garamnya. Dan ingat kata Tuhan, kalau garam itu menjadi hambar, apa yang akan dilakukan oleh pemiliknya? Pasti dibuang dan diinjak orang. Kita nggak mau dibuang dan diinjak oleh Tuhan, karena kita tidak menjadi garam seutuhnya. Ingat, you are the light, you are the salt of this world. Itulah cara pertama kalau kamu ingin kemuliaan Tuhan itu hidup di dalammu dan kamu hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Jadilah pembeda di dalam komunitasmu. Jadilah pembeda di dalam sekolahmu. Jadilah pembeda di dalam pelayanan. Jadilah pembeda di dalam keluargamu. Mungkin dulu keluargamu kawin cerai, tapi hari ini saya mau bilang kalau kamu hidup dalam kemuliaan Tuhan, kamu akan memutuskan setiap kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada urapan mengalir saat ini juga ketika kamu bilang amin. Yes. Ada terjadi perubahan. Kalau dulu keluargamu hidup terluntang-lantung miskin, tapi ketika ada urapan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan hidup di dalam hidupmu hari ini, engkau akan menjadi pemutus rantai kemiskinan dan engkau akan hidup dalam prosperity. Saya tidak mengajarkan prosperity gospel, no, tapi saya percaya betul ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, ada berkat-berkat yang tidak dapat dihalau oleh iblis. Selama kita mendapatkannya dengan hati yang bersih, dengan tindakan yang jujur, saya percaya betul pemeliharaan Tuhan melebihi dari apa yang kamu harapkan, dari apa yang kamu pikirkan. Amin. Ketika kamu hidup sebagai garam dan terang dunia, tidak ada satupun kuasa iblis yang dapat menyerang engkau. Amin. Kemudian yang kedua, bagaimana Pastor saya mau hidup dalam kemuliaan Tuhan? Saya jatuh bangun terus. Saya bahkan doyan untuk terus hidup dalam kemuliaan si jahat. Yang kedua adalah work out your salvation. Kerjakan keselamatanmu. Ingat, keselamatan diberikan karena iman kita kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Makanya Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 sampai ke 15 dia berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Paulus menekankan bahwa gini, keselamatan sudah diberikan, sudah ada dalam kita, sama seperti otot di dalam tubuh kita, sudah ada itu otot. Tetapi kita harus working out, kita harus mengerjakannya. Supaya apa? Otot-otot itu terlihat. Kalau teman-teman punya otot biceps, harus latihan
biceps pull. Supaya apa? Bicepsnya kelihatan. Jangan jogging. Kalau jogging nggak kelihatan ototnya. Itu hanya melatih paru-paru. Nah, Tuhan ingin ketika kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, kita working out our salvation. Supaya kemuliaan Tuhan bisa hadir dan terlihat dalam hidup kita. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus menjadi pribadi yang semakin baik daily after daily, month after month. Dari hari ke sehari, bulan ke sebulan, tahun demi tahun. Kita harus memperbaiki diri. Kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus melatih diri kita, work out our salvation. Belajar mengampuni walaupun sulit. Belajar memberi walaupun terbatas keuangan kita. Belajar untuk mengasihi Tuhan setiap waktu. Walaupun kamu tahu harga yang harus dibayar untuk mengasihi Tuhan itu sangat mahal. Mungkin hari ini ada engkau yang menonton, engkau masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau cuman klik-klik saja video khotbah ini. Dan now you are here, kamu ada di sini. Saya mau bilang sesuatu. Harga yang harus dibayar ketika ingin ikut Tuhan itu mahal. Yesus berkata, harus meninggalkan apa yang ada di belakang. Walaupun kau harus nanti dimaki oleh keluargamu, dicoret dari kartu keluarga, dihilangkan harta warisan semuanya. Tapi itulah harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan. Dan ingat, selalu ada imbalan berlipat kali ganda dari Tuhan, yaitu langit baru dan bumi baru. Jaminan keselamatan yang pasti di dalam nama Yesus Kristus. Itulah yang akan menjadi penghiburanmu. Saya melihat ada satu orang. Engkau masih ragu-ragu ikut Tuhan. Engkau masih sering untuk ragu, pengen ke gereja, pengen kenal Tuhan, pengen cari mentor, pengen cari pendeta, pengen baptis, tapi engkau masih ragu-ragu. Hari ini saya mau berdoa. Engkau akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan hidup atasmu. Engkau akan meninggalkan apa yang di belakangmu. Dan Tuhan menyediakan berkat-berkatnya yang tidak pernah engkau bayangkan dan tidak pernah engkau pikirkan. Dia sediakan bagimu selama engkau setia, mau ikut Dia dan mengenal Dia. Amin. Siapapun saudara itu, tulis di chat atau komentar jika itu saudara, atau bisa DM saya di Instagram saya @jonathangould. Bisa menjadi kesaksian juga bagi saya dan bagi teman-teman. Nanti akan saya bagikan kalau masuk di direct message. Dan saya percaya Tuhan sedang doing something in your life. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Amin. Jadi kerjakan keselamatanmu. Kerjakan. Kalau kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah ikut komsel, ayo makin work out your salvation. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mulai mengampuni, mulai mengasihi, mulai doing extra miles untuk your job, untuk kuliahmu, untuk pekerjaanmu, untuk studimu. Kalau kau masih sekolah, lakukan itu extra miles tanpa berbantah-bantahan, tanpa bersungut-sungut. Karena sebagai anak-anak Allah, kata Paulus, yang tidak bercela di tengah angkatan-angkatan yang bengkok hatinya, supaya kita bercahaya di tengah dunia yang gelap. Dan ini sinkron dengan poin pertama tadi. You are the light. Engkaulah cahaya, engkaulah terang dunia ini. Jadi kita harus terus bercahaya. Sometimes kita pudar, kita males. Tapi hari ini saya mau bilang, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi urapan. Apimu semangat lagi, berkobar lagi hatimu untuk melayani Dia dan hidup dalam kemuliaannya. Amin. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk bagaimana sih supaya saya hidup dalam kemuliaan Tuhan, yaitu Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-8. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hari ini banyak anak-anak muda tinggalnya di luar Tuhan. Mereka tinggal di dalam narkoba. Mereka tinggal di dalam free sex. Mereka tinggal di dalam kepahitan. Mereka tinggal di dalam sebuah dendam. Tapi hari ini Tuhan Yesus ingin ingatkan satu hal. Tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu. Apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan hanya minta satu hal. Tinggallah di dalam aku. Jangan tinggal di dalam masalahmu. Jangan bergumul sendirian, kamu gak kuat. Tapi bersama aku, bersama Yesus, kau akan cakap melakukan segala perkara. Amin. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tidak akan pernah ada manusia Kristen yang bisa berbuah kalau dia tidak hidup di dalam Yesus. Berbuah di sini artinya bukan hanya ngomongin tentang penginjilan, tetapi bagaimana hidupmu menjadi bercahaya dan bergaram di tengah dunia yang jahat. Kita harus terus hidup dalam Dia. Kita harus terus hidup dalam Dia. Karena Tuhan bilang, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tidak ada pohon, tidak ada buah yang bisa hidup sendiri-sendiri. Pohon itu akan menghasilkan buah-buah, gak bisa hidup sendiri. Amin. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini para pemimpin muda yang ada di Glow Youth juga, kita tidak bisa do something big kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam Dia, kita hanya melakukan formalitas pelayanan. Kita hanya melakukan job desk kita. Tapi buahnya tidak terlihat, bahkan tidak ada. Mari kita terus hidup dalam Dia supaya kemuliaan Tuhan dan kita memiliki buah yang banyak. Supaya kemuliaan Tuhan hidup dan kita berbuah yang banyak. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ketika orang-orang dunia tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, dan dibakar. Ini ngomongin tentang penghukuman terakhir. Orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka akan terus hidup dalam hukuman. Tetapi barang siapa hari ini percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada pengorbanannya di atas kayu salib, beriman kepada Dia, maka ada anugerah Tuhan hadir dalam hidupmu dan mengubahkan engkau, membawa engkau dari yang namanya orang hukuman dipindahkan menjadi orang yang beranugerah, yang mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Jika masih ada yang ragu-ragu terima Tuhan, hari ini saya mau bilang, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Segera beri dirimu baptis. Amin. Jikalau kamu tinggal dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, kalau kita hidup dalam Yesus Kristus, kita mempermuliakan Bapa. Artinya apa? Hidup kita di dalam kemuliaan Allah. Hidup kita tidak lagi dalam hukuman, tetapi dalam kemuliaan. Kalau kita berbuah banyak, kita menjadi murid-muridnya yang sejati. Apakah hari ini engkau masih mau hidup di luar Tuhan, atau sudah memutuskan untuk mau terus hidup di dalam Yesus Kristus? Ayo, hidup bagi Dia. Hidup dalam kemuliaannya. Karena gak pernah rugi orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulan saya, dan saya tutup dengan ini. Hidup dalam kemuliaan Tuhan adalah identitas dan gaya hidup yang harus kita miliki di dalam Kristus. Saya percaya firman Tuhan hari ini yang singkat akan mengubahkan engkau. Kapanpun engkau berada, dimanapun engkau saat ini,
Tuhan ingin bilang, hiduplah bagi kemuliaan-Ku. Karena Engkau adalah anak-anak-Ku. Karena Engkau kecintaan-Ku. Engkaulah yang paling Kukasihi. Amin. Stop dosamu hari ini, maka penyakitmu akan hilang. Stop pergumulanmu apapun hari ini, taruh di bawah kaki salib Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Lord help me. Tanpa Engkau aku gak bisa ngapa-ngapain. Tanpamu aku gak bisa untuk melewati hidup yang berat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami untuk terus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dahulu kami melihat kemuliaan Engkau dalam bentuk awan, dalam bentuk semak yang berapi. Tapi hari ini kami mengucap syukur, kemuliaan-Mu hidup di dalam kami. Dan kami hari ini ya Tuhan, berkomitmen untuk working out our salvation, untuk terus hidup memiliki identitas sebagai garam dan terang dunia. Dan kami ingin terus tinggal di dalam berbuah bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami terima urapan yang baru. Kami terima segala sesuatu yang baik hari ini. Kesembuhan terjadi. Pergumulan hari ini teratasi karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Jangan berubah dari ragu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, selamat hari Minggu.